Yo, bertemu lagi bersama sobat yang betul jangan dan yang suka Pak dan teman-teman sudah skip intronya di sini ya. Tidak pantas banget atau tidak patut kalau intro rapper itu di depan kayak gini ya, cocok kelihatan kayak gini ya. Itu nggak patut, nggak pas. Nah, jadi di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang jalur yang akan saya lalui kali ini ya. Jadi masih meneruskan edisi video sebelumnya, yaitu yang Vespaku petualanganku bersama 3 pendekar termasuk saya. 3 pendekar gabut maksudnya ya. Jadi Pak Budi Buseng, Mas Wahyu dan saya sendiri dari Wonosobo menuju ke Dieng, Si Gemblong, tapi bukan jalur Si Gemblong utamanya, tapi melalui jalur alternatif ya. Jadi dari pertigaan itu, dari pertigaan yang viral itu, akhirnya saya belok kanan untuk kemudian menuju ke jalan-jalan yang bergerunjal ya. Atau kalau nggak salah saya dapat informasi itu lewat jalur Pranten ya, kalau nggak salah ya, jalur Pranten. Pokoknya itulah, saya kurang tahu. Bagi mungkin kalian yang orang Batang bisa kasih tahu jalur yang saya lewati itu jalur mana. Nah, tapi setelah melalui jalur itu, akhirnya saya menemukan aspal ya, menemukan aspal hot mix yang luar biasa dan memasuki jalur Si Kembang atau lebih dikenal dengan jalur Kembang Langit ya. Kalian pasti tahu lah ya, kalau orang Banjarnegara atau orang Batang atau orang Wonosobo pasti tahu lah ya jalur Kembang Langit itu seperti apa. Nah, jalur Kembang Langit ini itu saya lalui bersama 2 orang teman saya ya, yaitu Mas Budi dan Mas Wahyu, menggunakan Vespa tua ya. Ingat ya, Vespa tua bukan Vespa Matic ya. Sama-sama kipas maksudnya ya. Vespa tua pakai kipas, Vespa Matic juga pakai kipas. Jangan baper, karena memang kipas itu nggak apa-apa, kipas angin. Jadi intinya saya hanya ingin menyarankan bagi kalian yang melewati jalur ini, mungkin dari pelancong-pelancong wisatawan asing maupun wisatawan lokal yang mungkin dari Jakarta atau dari mana gitu ya. Kalau misalkan dari Jakarta kan bisa lewat Pantura, terus nanti keluar tol mana saya kurang tahu ya, pokoknya keluar tol untuk menuju kemudian ke arah Batang ya, terus kemudian naik melalui jalur Si Kembang. Atau mungkin kalau kalian lebih jelasnya lagi bisa cek Google lah ya, kalau dari Pantura itu lewatnya jalur mana saja untuk menuju ke Si Kembang atau Kembang Langit ini, kalian bisa cek saja di Google. Nah, di sini saya hanya ingin memberitahukan kalian kepada para biker ataupun rider ataupun driver mobil, kalau mau lewat jalur ini siapkan kendaraan kalian ya. Karena sepanjang dari Batang menuju ke arah Kembang Langit, atau lebih tepatnya dari Batang sampai ke arah Batur Dieng, itu jalanan itu nanjak terus. Jadi jarang banget turunannya ya. Ada sih, ada turunan itu ada ya, tapi cuma sedikit banget. Karena notabene dari Batang itu kan dataran rendah ya, untuk menuju ke Dieng itu kan dataran tinggi. Jadi otomatis lebih banyak jalur yang nanjaknya daripada turunnya, otomatis gitu ya. Kecuali kalau kalian terbalik ya, dari Dieng, Batur terus menuju ke arah Batang, itu pasti otomatis banyak turunannya. Nah, bagi kalian pengendara Matic ya, baik Matic roda 2 maupun roda 4, itu dimohon siapkan memang benar-benar motormu itu kuat mesinnya ya. Jadi kalau Matic andai kata nggak berboncengan, insya Allah kuat lah ya kalau Matic ya. Tapi kalau berboncengan melalui jalur Kembang Langit ini untuk menuju ke Dieng, saya kurang yakin sih. Mungkin kecuali kalau Matic yang sehat ya, memang dasarnya main torsi gitu ya, kayak sepengetahuan saya sih kayak Yamaha Aerox, Yamaha NMAX atau XMAX 250cc itu memang terkenal jago-jago buat nanjak ya. Itu sepengetahuan saya ya. Tapi kalau di luar itu mungkin agak ngos-ngosan juga kalau menurut saya ya. Terutama kalau mungkin kalau buat boncengan, bahkan sekelas NMAX Aerox pun kalau mungkin buat boncengan itu pun mungkin agak ngeden juga. Itu dugaan saya sih, karena saya belum pernah melalui jalur itu menggunakan motor Matic. Saya kan pakai Vespa tua ya. Notabene Vespa saya juga pakai barang rongsok semua, pakai bekas semua ya, pakai buring sok-sokan ya, pakai seher Eric King juga, seher Eric King bekas. Jadi Vespa saya di situ walaupun saya sendirian juga agak ngeden bro ya, agak ngeden juga. Bahkan untuk tanjakan agak setengah kupling baru bisa dapat torsi ya. Ya mungkin itu karakter barang rongsok seperti itu ya mungkin ya. Karakter buring sok-sokan, buring rongsokan, terus seher rongsokan, seher bekas, mungkin karakternya seperti itu ya mungkin ya. Jadi pakai gigi 1, pakai gigi 2 juga Vespa saya agak ngeden, harus tengah kopling baru bisa gitu loh. Beda cerita kalau mungkin mesinnya dalam kondisi sehat, benar-benar fresh, memang benar-benar mesin top lah ya. Baik motor apapun mungkin
akan beda cerita lagi ya. Tapi alhamdulillah, walaupun begitu, walaupun agak ngos-ngosan juga motor saya atau mungkin motor kalian yang ingin melewati jalur itu, percayalah akan terbayar dengan keindahan alam yang ada di sekitarnya, bro ya. Jadi walaupun mungkin kalian akan sedikit ketar-ketir atau khawatir, kuat enggak ya motor ini naik ke sini, kuat enggak ya mobil ini naik ke sini, tapi percayalah, jika motor kalian sehat atau kendaraan kalian sehat, kalian akan terbayar dengan keindahan alam yang ada di sekitar kanan kiri jalan yang seperti yang kalian lihat di video ini ya. Itu luar biasa banget ya. Jadi ya emang nggak sia-sialah melewati jalur itu, melalui perjuangan setelah jalan bergerunjal, akhirnya menemukan jalan aspal, namun tanjakan memang terbayar dengan luar biasa melalui jalur Kembang Langit. Dan sebagai informasi tambahan juga, jalur Kembang Langit itu juga sebenarnya merupakan akses wisata juga ya. Jadi ada jalur pendakian ke arah menuju Gunung Prau kalau nggak salah ya, menuju ke arah Gunung Prau, kalau nggak menuju ke arah Gunung Sindoro. Yes, pokoknya antara gunung itulah, Gunung Prau, Gunung Sindoro atau Gunung Sumbing atau gunung mana saya nggak tahu. Pokoknya di situ ada juga akses jalur pendakian ke arah gunung. Terus di situ juga ada tempat semacam tempat-tempat wisata gitu ya. Ada hotel-hotel juga di situ, udah mulai ada hotel ya, hotel, villa, terus ada kafe-kafe Kembang Langit itu yang kafe-kafe di tengah hutan itu ya. Kalau malam ada lampu-lampunya gitu, indah banget ya, indah banget. Itu luar biasa banget lah ya. Intinya pokoknya kalau kalian ke sana, siapkan mental dan terutama siapkan duit, bro ya. Karena kalau kalian walaupun punya mental tapi nggak punya duit, itu nanti merepotkan. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau kalian punya duit tapi nggak punya mental juga nanti akan merepotkan. Siapkan semuanya, baik jiwa ragamu, jasmani, rohani, motormu, mesinmu, dan otakmu, itu harus disiapkan segalanya kalau lewat jalur itu. Mungkin kalau kalian melewati jalur itu kondisi masih cerah, masih terang, siang hari atau sore hari itu masih enak dipandang ya, kelihatan lokasinya, indahnya bagaimana ya. Tapi beda cerita kalau melalui jalur itu kondisi malam hari. Nah, untuk kondisi malam harinya nanti akan seperti apa? Nanti akan saya ceritakan ya, kejadian mistis yang saya alami di jalur ini setelah istirahat di jembatan ya. Di jembatan itu sebenarnya juga jembatan angker banget. Nah, setelah istirahat di situ nanti akan saya ceritakan bagaimana pengalaman mistis saya yang saya alami melewati jalur itu ya. Dan kebetulan saya mengetahui bahwa pengalaman mistis itu karena baca Google juga. Jadi setelah saya melewati jalur itu baru baca-baca Google gitu loh. Oh, ternyata apa yang ada di Google, informasi apa yang ada di Google sama dengan yang saya alami waktu itu gitu loh. Cuma bukan di video kali ini. Nanti akan saya ceritakan di next video.